Wanita ini sengaja mematahkan hak sepatunya saat berjalan, dan berpura-pura kesakitan untuk menarik perhatian satpam. Kemudian duduk di atas box kayu yang akan diangkut. Dirinya berpura-pura menyemprotkan parfum ke tubuhnya. Sebenarnya, dia menginginkan lukisan mahal yang ada di dalam box. Dengan diam-diam dirinya menyemprotkan parfum ke atas box kayu, bermaksud menandai kotak berisi lukisan itu. Dan hingga penjaga keamanan menaruhnya di mobil untuk dikirim. Saat itulah Putan memulai aksinya. Dia terlihat mengendarai sepeda motor, dan mulai mengejar truk yang berisi lukisan itu. Saat itu, dia dengan sengaja menjatuhkan sepeda motornya. Lalu dengan cepat merangkak ke bawah truk. Dia mengeluarkan bor dan mengebor sasis hingga menembus ke dalam mobil. Sementara itu, si wanita dan Din Pong mengikutinya di belakang truk. Din Pong menginjak kap mobil dan dengan mudah memanjati truk. Dirinya mengeluarkan kawat besi untuk membuka kunci. Din Pong pun berhasil masuk ke dalam mobil, dan bergegas mencari kotak lukisan itu. Dengan cepat, dia menemukan sebuah kotak kayu yang ditandai dengan aroma parfum. Ia pun langsung membuka kotak itu untuk memastikan lukisannya. Setelah memastikan bahwa itu adalah lukisan mahal, Din Pong dengan cerdik segera menggulung lukisannya, dan ia memasukkannya ke dalam tabung yang sudah disiapkan sebelumnya. Dirinya memasukkan ke lubang yang sudah dibor dari awal. Putan yang menunggu di bawah mobil dan berhasil mengambilnya. Setelah itu, Putan memotong kabel rem mobil. Dengan mudah dirinya turun dari mobil dan berhasil mencuri lukisannya. Saat itu, Din Pong juga di dalam mobil membuat lubang. Dirinya memilih untuk kabur melalui atap, dan itu tak sampai diketahui oleh supir truk. Ketiga orang tersebut akhirnya berhasil mencuri lukisan mahal itu, dan mereka menjualnya kepada orang kaya. Bahkan orang kaya tersebut yang mengatur misi ini, dan dirinya berjanji akan menebusnya dengan harga tinggi. Setiap orang akan menerima 300.000 dolar AS. Setelah mendengar itu, ketiga orang ini segera sepakat. Saat malam, mereka menyelinap ke dalam istana yang berisi lukisan mahal. Saat satpam dan seekor anjing patroli keluar, pria ini sengaja memanfaatkan waktu dan kesempatan, lalu mulai dengan seutas tali, secara diam-diam naik ke istana misterius. Dengan semangat, mereka berniat mencuri lukisan itu. Lukisan yang terkenal dan bernilai miliaran dolar. Dengan cepat, Putan bertemu Din Pong di depan lorong yang tertutup. Melihat lorong, dirinya merasa agak terlihat aneh dengan lorong itu. Din Pong mengambil tali dan mulai mengayunkannya dengan keras. Ia mencoba memastikan lorong itu aman dan tak ada perangkap. Kedua orang ini dengan percaya diri berjalan dan mendekati pintu. Mereka melihat banyak botol anggur murah di ruangan. Putan pun merasa ada masalah dengan botol-botol ini. Karena pemilik lukisan terkenal itu sangat kaya, dia tidak mungkin minum anggur murahan seperti ini. Benar saja, setelah beberapa saat mencari, mereka berdua menemukan saklar untuk membuka pintunya. Di saat itu pun, pintu kamar terbuka perlahan. Keduanya dengan semangat bergegas ke dalam untuk memeriksa. Hal tak terduga, ternyata lukisan itu memang ada dan terlihat di dinding. Dan mereka mulai menyadari suasana di sekitar sangat aneh. Tanpa mengucapkan sepatah kata, Putan mencabut rambut Din Pong, dan perlahan mendekatkannya ke lantai. Seperti yang diduga, suara arus listrik pun terdengar menggema. Detik berikutnya, dia menyadari ada arus tegangan tinggi di lantai. Din Pong bergegas langsung melompat ke langit-langit, dan dia bergantung di atas kelentera lilin. Putan melihat situasi ini, dan segera bergegas ke kaki Din Pong dan menjepitnya. Mereka pun mulai mengayunkan badannya dengan kuat, menggunakan inersia untuk menurunkan lukisan di dinding. Setelah mengambil lukisan itu, Putan membalikkannya di bawah. Dia memastikan bahwa lukisan itu asli, dan segera melempar seutas tali untuk mengaitkan ke lentera lilin. Ia menarik talinya dengan lurus dan kencang. Din Pong meluncur di sepanjang tali untuk kembali ke arah pintu. Saat mereka bersiap untuk membawa lukisan itu, tiba-tiba Putan melihat keanehan di ruangan ini. Untuk menjaga dari bahaya, dia mengambil anggur botol dan menuangkannya ke dalam 2 gelas. Benar saja, ketika dia melihat melalui gelas anggur, ruangan itu penuh dengan sinar inframerah. Untung saja, mereka selalu berhati-hati, dan melakukan trik yang sangat cerdik. Akhirnya mereka berdua berhasil menghindarinya. Mereka mendapatkan targetnya dan melarikan diri. Saat mereka berdua hendak pergi, tiba-tiba mereka mendapatkan serangan tembakan ke arah mereka. Mereka dikejar dari belakang.
disertai tembakan terus-menerus ke arah mereka. Melihat jumlah musuh yang terlalu banyak, mereka pun harus berpencar, dan berlari ke arah yang berbeda. Dalam kepanikan lukisan itu terjatuh dan tertinggal. Untungnya, pasukan polisi tiba tepat waktu dan Fu-tan dapat lolos dari bahaya. Tetapi Din Fong di sisi lain tidak begitu beruntung untuk melarikan diri. Untuk menghindari pengejaran, ia meluncurkan mobil ke arah perahu. Fu-tan dan wanita itu mengira Din Fong telah kehilangan nyawanya. Tiba-tiba dia terlihat duduk di kursi roda. Keajaiban muncul di depan mata mereka. Ternyata dia tidak tewas dalam ledakan tersebut, melainkan hanya kakinya yang patah. Tak disangka, ketika mereka masuk ke dalam ruangan, terlihat sebuah lukisan itu sudah ada di dinding rumah si orang kaya. Sudah jelas, kelompok yang mereka temui sebelumnya adalah suruhannya. Mereka pun menyadari bahwa orang kaya ini benar-benar mengkhianati mereka. Dan mereka memutuskan pada hari pelelangan lukisan, mereka berniat akan mengambil kembali lukisan mahal itu, agar lukisan tak terjual kepada orang lain. Wanita ini sengaja mendekati pria tua ini untuk berdansa. Dirinya memanfaatkan kesempatan, ketika pria tua ini lengah. Dengan cepat mengambil kunci dari sakunya, lalu berpura-pura berdansa dengan Fu-tan. Diam-diam menyerahkan kunci padanya, dan memasukkan kunci di lengan bajunya. Fu-tan berhasil mendapatkan kunci berkas dengan aman. Namun dia tidak mencuri kunci tersebut, melainkan membawanya ke arah yang sepi. Diam-diam dirinya mencetak kunci tersebut untuk diduplikat. Setelah itu, dia pergi menghampiri lelaki tua itu, dan diam-diam memasukkan kunci ke dalam sakunya kembali. Setelah menyelesaikan semua itu, Fu-tan memanfaatkan keheningan larut malam. Dirinya menyelinap ke gudang keamanan. Dia mematikan arus listrik di ruangan. Kemudian memeriksa lukisan senilai miliaran dolar. Sayangnya, sebelum dia pergi, pintu gudang secara otomatis tertutup secara misterius. Untungnya, Din Fong telah memasang bom waktu di pintu ruangan sebelumnya. Sebelum kehilangan kedua kakinya karena ledakan, pintu besi itu meledak hingga berlubang, dan Fu-tan keluar melalui lubang itu. Tapi ketika mereka hendak pergi, para penjaga sudah mengepung mereka dengan ketat, dan mereka pun hanya bisa bersembunyi sementara. Pada saat itu, Fu-tan tiba-tiba teringat ada bom yang belum diledakkan. Jadi dia memutuskan untuk menekan tombolnya. Detik berikutnya, penjaga itu hancur berkeping-keping oleh bom. Setelah itu mereka melarikan diri dari tempat itu dengan selamat. Keesokan paginya Din Fong dengan sengaja menelepon si orang kaya. Dirinya meminta membawa uang 300.000 dolar ke rumahnya, agar menebus lukisan terkenal itu. Untuk mendapatkan lukisan terkenal, si orang kaya pun terpaksa membawa uang ke rumah Din Fong. Namun begitu ia masuk ke dalam rumah, dirinya langsung mengambil pistol. Ia menembak berulang kali ke arah Din Fong. Karena orang kaya ini sudah tak mau memikirkan orang lain, lukisan bernilai miliaran dolar ini bisa membutakan dirinya untuk berbuat apapun. Namun saat hendak menyerang Fu-tan, tiba-tiba Din Fong berdiri. Dirinya melancarkan serangkaian tendangan dengan cepat. Si orang kaya pun tak mampu melawan hingga tersungkur. Dirinya benar-benar terkejut. Ternyata Din Fong mengenakan rompi anti peluru. Dia menyadari bahwa dirinya telah dipermainkan. Melihat Din Fong berdiri, Fu-tan juga terkejut, karena dia mengira Din Fong benar-benar patah kakinya. Tapi kenyataannya, Din Fong sudah mencurigai orang kaya itu. Jika dia tidak berpura-pura menjadi cacat, dirinya tidak akan tahu hal yang akan terjadi. Ketika mereka berdua gembira dalam kemenangan, tiba-tiba orang kaya itu sudah menghilang. Lalu sekelompok musuh bergegas masuk, tapi jumlah mereka terlalu banyak, dan mereka hanya berusaha untuk menghindar. Tetapi ketika seorang penjahat hendak menurunkan lukisan, dia langsung terkejut hingga mati, akibat sengatan listrik pada lukisan itu. Din Fong kemudian melemparkan tabung gas ke arah mereka, dan dirinya langsung menembak tabung hingga meledak. Keadaan pun berubah kacau akibat dari ledakan itu, dan mereka berdua segera menuntaskan urusan dengan para penjahat. Melihat lukisan yang akan terbakar akibat ledakan, orang kaya itu tanpa berpikir panjang, dirinya berniat untuk mengambil lukisan itu. Fu-tan melihat situasi tersebut, dan menembak kursi roda di bawah kakinya. Orang kaya itu pun patah lututnya hingga cacat selamanya. Mungkin dia tidak akan pernah meninggalkan kursi roda selama hidupnya. Akhir dari cerita, mereka tak menghancurkan lukisan itu, melainkan langsung mengembalikan kepada pemiliknya.
dan mereka meninggalkan kota itu. Mereka pun memutuskan berhenti dari pekerjaan mencuri. Kini mereka menjalani kehidupan yang damai.